Nepenthes rafflesiana. Ini aku punya yang Nepenthes rafflesiana varietas red ya, yang merah, yang rubra. Jadi Nepenthes rafflesiana ini itu Nepenthes yang juga tough banget ya, kuat banget. Dia bisa hidup di ultra lowland sampai dengan ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut. Jadi range distributionnya dia besar banget. Dan dia karena namanya rafflesiana ya, dia juga banyak banget ditemukan di daerah Borneo, Kalimantan situ. Nah, keistimewaan dari Nepenthes rafflesiana ini itu kantong bisa gede banget sampai seukuran kepalan tangan saya mungkin. Dan punya saya ini tuh masih kecil banget. Ini hasil stekan, saya beli kemarin dari teman saya. Punya saya ini masuk ke kelas mungkin bisa dibilang bicolor ya, karena ada dua warna di kantongnya, kuning dan merah, sedikit hitam. Jadi Nepenthes rafflesiana ini itu benar-benar adaptif di lingkungan lowland atau mungkin ultra lowland seperti tempat saya daerah saya. Di sini saya tinggal di daerah Denpasar, ketinggian 3 meter di atas permukaan laut. Karakteristik yang unik menurut saya dari Nepenthes rafflesiana ini adalah kantongnya ada sayapnya ya. Beda dengan Rainwardsiana tadi, dia nggak ada sayapnya. Ini ada sayapnya, lucu banget. Dan ini masih kantong lower. Dan ada gigi-gigi kecil di dalam kantongnya. Kelihatan nggak? Ya, cantik bukan? Dan di permukaan daunnya, di kupluknya ini, ditutupnya juga ada bulu-bulu yang kecil. Ini ada trichome yang tipis, bulu-bulu. Jadi ini karakter khas dari Nepenthes rafflesiana. Semua sama, Nepenthes rafflesiana ini tuh aku rawat di dalam greenhouseku dengan penyiraman juga intensitas yang sama. Media tanamnya ini sama juga dengan si Rainwardsiana tadi, menggunakan campuran antara coco peat, coco fiber, dan sphagnum moss. Untuk kelembaban tetap dijaga dengan dibelikan talangan air, tampangan air seperti di sana, dan disiramnya pagi dan sore. Dan exceptional kasus kalau misalkan terlalu panas di mana mataharinya terik banget, itu akan aku siram lagi siangnya, tapi di areal greenhouse dan di permukaan daunnya ini biar basah semua. Nah, jadi tips juga untuk teman-teman dimana mau pertama kali merawat Nepenthes, merawat kantong semar, usahakan disemprot tiap siang hari, dimana kelembaban itu agak menurun karena proses penguapan ke udara. Disemprot kantong yang baru tumbuh dan sekitar areal daun untuk melembabkan kantong semar ini, karena mereka tuh nggak ngantong. Jadi itu jangan sedih karena memang seperti itu. Aku suka variety yang red, yang merah, karena dia terlihat lebih elegan, lebih sangar, lebih pedes. Orang bilang kayak gitu, lebih pedes. Sekarang di sini ada Nepenthes gracilis. Gracilis ini tuh sebenarnya Nepenthes yang umum banget, bahkan di daerah asalnya sana dianggap sebagai gulma, dimana dia itu sampai masuk ke area-area perkebunan. Untuk Nepenthes gracilis ini tuh sebenarnya perbatangannya dia itu tidak terlalu kuat, jadi dia tuh sering banget kalau sudah agak tinggi akan jatuh ke tanah, dan menumbuhkan roset-roset baru di dasar batangnya. Dan ini kemarin sudah saya potong untuk saya lakukan stek karena terlalu tinggi dan ukuran kantongnya ya segitu-segitu aja. Ukuran kantong untuk gracilis ini bisa dikatakan varietasnya adalah small, jadi kecil. Tapi dia lucu. Kalau kalian suka main terrarium atau paludarium, ini recommended banget untuk diletakkan ke dalam paludarium atau terrarium kalian, karena dia ukurannya memang akan tetap kecil dan proses adaptasinya juga lumayan gampang. Jadi dia berkantong itu sangat-sangat mudah. Nah, untuk gracilis ini sendiri kemarin saya medianya sama dengan si mirabilis. Jadi saya menggunakan kombinasi dari arang aktif bekas RO dengan sphagnum moss dan dengan cacahan pakis. Dan dia sangat suka dengan media itu, saya rasa, karena sini pertumbuhannya lumayan wow ya. Untuk gracilis ini dia butuh sinar cahaya matahari yang cukup terik itu untuk
memicu pertumbuhan daun-daun baru dan juga membuat kantongnya biar menjadi lebih pedas. Di sini saya punya Gracilis bercak, dia ada agak hitam-hitam di kantongnya, dan kemarin itu yang udah agak tinggi dia agak menjadi lebih full hitam, jadi kayak anggur-anggur hitam gitu ya. Nah, orang-orang yang baru belajar itu sangat cocok sekali belajar dari Gracilis ini, karena kalau kalian yang baru belajar terus melihat dia tumbuh seperti ini tuh kayaknya punya kesan tersendiri. Jadi kayak lucu gitu, banyak kantongnya, padahal kecil. Kalau sampai gede dia bakal kecil terus sih, nggak akan besar. Ya mungkin bisa menjadi lebih besar kalau dia di cross atau disilangkan dengan tanaman lain. Misalkan di crosslink dengan Rainwartsiana, itu sudah ada hybridnya, Gracilis X Rainwartsiana atau Gracilis X mirabilis ada. Oke. Ya, sedikit informasi aja sih untuk Gracilis. Sekarang kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, mungkin ya. Sekarang ini adalah Nepenthes maxima. Ini satu-satunya Nepenthes atau kantong semar yang ukurannya itu bisa jumbo dan bisa ditanam di lowland. Dan Maxima ini tuh memiliki rentang hidup atau rentang tumbuh yang sangat luas. Jadi ini benar-benar recommended banget buat kalian yang suka kantong-kantong besar dan warna yang atraktif. Jadi ini aku masih punya yang ukuran seedling ya, artinya ini penyemaiannya atau pertumbuhan dari biji, tidak dari seedling. Usianya nih kurang lebih udah setahunan nih kayaknya. Jadi ini kantongnya dia yang masih kecil aja, seedling segini aja, itu sudah segede kelingking saya. Yang pasti lebih gede daripada si Gracilis ya. Keistimewaan dari Maxima ini sendiri adalah, saya suka banget sih Maxima ini sebenarnya. Dia punya corak yang batik. Ini masih belum muncul ya batiknya. Nanti mungkin agak lebih gede dia akan muncul. Batik, ada sayapnya juga, bulu-bulu. Peristone-nya dia akan menjadi merah dan akan terbuka ketika semakin dewasa. Ini nanti peristone-nya sampai melipat ke belakang. Ya. Kayak melipat ke belakang kayak slayer gitu, keren banget. Kalau kalian pengen kepoin kantong dewasanya, bisa lihat di Google, itu pasti akan kelihatan Nepenthes maxima. Nah ini ada kantong barunya dia. Nah ini batiknya udah muncul, cantik kan. Terus ini peristone-nya tuh melipat kayak pakai slayer dia. Dan semakin dewasa kantongnya nanti ini akan semakin besar. Ini ada kantong baru yang tumbuh, saya rasa ini akan jadi lebih besar daripada kantong-kantong sebelumnya. Media tanamnya dia ini juga, kalau untuk Maxima ini saya kembalikan ke Sphagnum moss. Untuk Sphagnum moss ini dalamnya ada kadaka sedikit, akar pakis. Saya gunakan untuk pinggirannya. Ini nanti kan ini sudah menghitam. Jika sampai dia tumbuh lumut di permukaannya, maka kita lakukan topping up atau kita replace, kita ganti dia dengan media baru biar tidak berlumut. Itu biasanya juga menyebabkan pembusukan kalau ada lumut-lumut yang berlendir-berlendir sampai hijau. Nepenthes maxima ini juga biasanya digunakan untuk di cross breeding dengan Nepenthes lain agar menghasilkan strain atau varietas baru yang kantongnya jauh lebih besar. Nah, Maxima ini tuh punya gen yang lumayan dominan. Jadi banyak kok jenis-jenis hybrid dari Nepenthes maxima yang sudah ada di pasaran, dan kalau kalian suka hybridnya Maxima, ini benar-benar adaptif di lowland. Kalau kalian ada perkotaan kayak saya di Denpasar, ini menjadi rekomendasi yang sangat-sangat cocok kalau kalian mau koleksi. Sekian dari video saya dari hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen aja atau DM saya di DM, atau kunjungi juga Instagram saya di Urban Farm Hobbies. Di sana saya menerima pertanyaan tentang media, tentang tanaman, dan apapun yang kalian ingin tanyakan, silahkan tulis di DM sana. Sekian di video hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian semakin bisa merawat Nepenthes kalian sendiri
sehingga mereka bisa tetap tumbuh dan sehat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.